Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Blitar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026. Rapat berlangsung Rabu 5 November 2025 ini menjadi tahapan krusial dalam rangkaian pembahasan kebijakan fiskal daerah tahun mendatang. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, bertempat di Geraha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Blitar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026. Rapat paripurna ini berlangsung Rabu 5 November 2025, dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifai, didampingi Wakil Ketua 2 Ratna Dewi Nirwanasari. Sidang dihadiri anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Bupati Blitar, jajaran Forkopimda, serta para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Suasana rapat berlangsung tertib, hangat, dan mencerminkan semangat kolaboratif antara legislatif dan eksekutif. Hari ini tadi rapat paripurna terkait dengan jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Soal substansi materinya nanti akan kita bahas kembali di pembahasan RAPBD 2026. Sehingga di pembahasan nanti dibutuhkan semacam kreativitas baik itu dari eksekutif maupun dari legislatif, tetapi nomenklatur itu sudah ada di sana dan kita tinggal ngisi angka-angka, pergeseran angka itu yang dibolehkan. Kalau nomenklatur sudah selesai ketika pembahasan di KUA PPAS, itu aja. Ya, kita lihat nanti ketika pembahasan apakah ada pergeseran angka-angka, baik itu yang kita juga masih nunggu yang dari pusat, apa ada tambahan transfer, atau dari provinsi juga ada tambahan transfer. Rapat paripurna secara resmi dibuka oleh Muhammad Rifai. Setelah mengamati daftar hadir dari sejumlah 50 orang anggota Dewan yang terdiri dari 5 unsur fraksi, telah hadir sejumlah 33 orang anggota dan telah menandatangani daftar hadir. Adapun yang hadir terdiri dari 1. Fraksi PDIP hadir 12 orang dari 19 anggota. Fraksi PKB hadir 8 orang dari 11 anggota. Fraksi GPD hadir 5 orang dari 10 anggota. Fraksi PAN hadir 3 orang dari 5 anggota. Fraksi Partai Golkar hadir 5 orang dari 5 anggota. Oleh karena itu, sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, pasal 105 ayat 1 huruf C, quorum telah terpenuhi. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada hari ini, Rabu tanggal 5 November 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pimpinan sidang menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan tahap lanjutan rapat paripurna yang diselenggarakan pada Senin 3 November 2025 lalu. Sebagaimana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan umum terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Kemudian pada Selasa 4 November 2025, fraksi-fraksi DPRD juga telah menyampaikan pandangan umumnya. Maka sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian jawaban eksekutif oleh Bupati Blitar. Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar Rianto memberikan tanggapan terhadap 5 pandangan umum fraksi DPRD yang menyoroti sejumlah aspek strategis pembangunan daerah.
Isu-isu yang mengemuka antara lain pemerataan pembangunan, optimalisasi pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta efektivitas penggunaan anggaran. Bupati menyampaikan bahwa seluruh masukan dari DPRD akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2026 yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi daerah. Semua pandangan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Blitar tentunya merupakan masukan yang sangat berharga dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya akan kami sampaikan jawaban dan penjelasan kepada masing-masing fraksi sebagai berikut. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi PD Perjuangan atas rancangan APBD tahun anggaran 2026 disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terhadap penurunan transfer pusat, kami sependapat bahwa penurunan transfer dana dari pusat akibat efisiensi anggaran adalah problem serius. Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengambil langkah strategis agar penurunan kemampuan keuangan tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Gerakan Persatuan Demokrat, dan fraksi Partai Amanat Nasional. Kedua, kami memastikan kepada seluruh perangkat daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan. Mengingat waktu yang semakin sedikit, kami tegaskan status pelaksana tugas atau PLT bukan alasan, karena PLT memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan strategis. Hal tersebut sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Gerakan Persatuan Demokrat dan fraksi Golongan Karya. Ketiga, terkait permasalahan legalitas aset berupa tanah dan gedung sekolah telah dilakukan inventarisasi oleh lintas OPD, yaitu Inspektorat, BPKD, dan Dinas Pendidikan. Keempat, kekosongan dan perangkapan jabatan kepala sekolah serta ketidakrasionalan penempatan guru atau kepala sekolah akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi Partai Golongan Karya. Kelima, kami sepakat bahwa rehabilitasi sekolah rusak harus menjadi prioritas daerah karena juga merupakan salah satu prioritas nasional. Selanjutnya, berkaitan dengan regrouping sekolah dasar akan dilakukan percepatan penuntasan dengan mempertimbangkan kualitas belajar mengajar. Keenam, kami mengapresiasi dukungan penuh fraksi untuk memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Kami berkomitmen untuk meningkatkan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Ketujuh, kami mendukung penuh peningkatan target pendapatan asli daerah atau PAD dari tahun ke tahun sebagai solusi atas keterbatasan anggaran agar kemampuan anggaran daerah lebih kuat dengan lebih mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah, serta memastikan proses perizinan investasi baru tidak lalai, guna menghindari dampak sosial dan hilangnya potensi PAD. Hal tersebut sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kedelapan, terkait isu redistribusi tanah, kami akan bersikap hati-hati dan tegas. Pemerintah daerah akan berani dan segera menyampaikan kepastian status wilayah perkebunan tersebut bisa atau tidaknya diredistribusi kepada masyarakat. Kesembilan, terhadap risiko bencana alam, pemerintah daerah telah melakukan strategi mitigasi bencana, di antaranya melalui pembentukan desa tangguh bencana, penyediaan bahan logistik penyelamatan dan evakuasi bencana, mitigasi bencana kekeringan, dan kesiapan tim URC kebencanaan. Bupati Blitar Rianto juga membacakan tanggapan terkait saran dan usulan dari partai-partai guna kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional.
Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, terhadap saran dan usulan dari fraksi Partai Amanat Nasional yang dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional yang konstruktif dan berorientasi pada solusi dalam menghadapi tantangan fiskal saat ini dan apresiasi pemberian penghargaan pemenang kedua lomba Siskampling kategori Kepala Daerah Pembina Siskampling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur 2025. Ini yang kerja keras bukan Bupati tapi Pak Kapolres Kota dan Kapolres Kabupaten. Tapi yang dapat penghargaan Bupati. Matur suwun Pak Kapolres. Yang sering-sering aja kerja keras untuk kita semua. Kedua, kami akan memastikan rehabilitasi Labkesda yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK fisik sesuai dengan timeline yang sudah dibuat dengan mempedomani surat edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang pedoman pelaksanaan penyaluran transfer ke daerah pada akhir tahun 2025. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya. Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Partai Golongan Karya atas rancangan APBD tahun anggaran 2026 disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terhadap saran dan masukan agar penyerapan anggaran tahun 2026 dilakukan tepat waktu, terutama dalam program pelaksanaan infrastruktur khususnya program-program fisik akan diperhatikan dan ditindaklanjuti. Kedua, atas saran pendampingan APH dalam pelaksanaan program pemerintah telah ditindaklanjuti dengan melakukan MOU salah satunya dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar yang mencakup ruang lingkup yang terdiri dari meningkatkan sinergitas dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum, memberikan bantuan hukum dalam menghadapi gugatan atau sengketa, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta pendampingan untuk memastikan proyek-proyek strategis daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, demikian tanggapan dan jawaban yang dapat kami sampaikan atas pandangan umum fraksi pada rapat paripurna ini. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang hadir dalam forum rapat paripurna ini. Mudah-mudahan proses penetapan rancangan peraturan daerah ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Amin. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan kekuatan serta ridhonya kepada kita semua dalam membaktikan diri kepada masyarakat khususnya Kabupaten Blitar yang kita cintai. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara itu pemirsa, Muhammad Rifai, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa jawaban Bupati menjadi dasar penting untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya di tingkat komisi dan badan anggaran. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga sehingga proses pembahasan berjalan lancar dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hadirin undangan serta rapat Dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna DPRD pada hari ini. Kepada semua pihak disampaikan terima kasih serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memimpin jalannya rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada hari ini Rabu tanggal 5 November 2025 saya nyatakan selesai dan ditutup. Ya, itu adalah pandangan dari semua fraksi, sangat baik sekali untuk bahan masukan kami ya nanti dalam pembahasan rencana anggaran di tahun 2026 menjadi masukan-masukan yang sangat baik yang tentunya menjadi perhatian kita, terutama kita tadi lihat program-program strategis nasional, program-program strategis daerah yang tentunya ada visi misi bupati, wakil bupati, karena
fokusnya itu sementara ini kan ya memang infrastruktur seperti itu. Jadi perhatian kita semua. Baik pemirsa, demikian rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Blitar. Dengan sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif, diharapkan APBD 2026 mampu menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Salva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.